Sembari ngopi dan cerita gimana suasana Natal di Jerman. Ternyata di sini tuh mereka merayakan, kita kumpul-kumpul keluarga dan pasti kita tuh sowan ke rumah orang yang dituakan. Begitu Natal di sini tuh heboh gitu. Kriskat, salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng ya. Jadi geng, hari ini gue baru balik dari rumah kakak ipar ya, karena kita diajak makan makan-makan lah di rumahnya gitu kan, karena kan Natal kan, momen Natal, kebetulan tuh sekarang lagi di rumahnya dia, karena tahun kemarin tuh di rumah gue gitu kan, sekarang di rumah dia geng. Begitu, sembari ngopi geng ya, sembari ngopi dan cerita gimana suasana Natal di Jerman ya geng ya. Karena gue melihat ada keanehan gitu ya, yang menurut gue ini kayaknya nggak biasa deh. Karena Lebaran di Indonesia itu pasti kita kumpul-kumpul keluarga dan pasti kita tuh ini loh, sowan ke rumah orang yang dituakan. Itu kumpul-kumpul gitu kan, jadi ada suasana tuh yang bener-bener kita merayakan gitu. Ternyata di sini enggak dong, masing-masing. Lah, gue ngomong sama suami, oh kayak gini ya. Terus waktu lo dengan keluarga lo yang lama kayak gimana? Iya, masing-masing. Jadi opanya tuh sendiri, dia sama keluarganya sendiri, kakaknya sendiri, masing-masing. Terus lo gak ketemu, next day-nya lo makan bareng? Enggak, masing-masing aja. Gitu ya, gue bilang, gue cerita lah gitu kan. Kalau di, maksudnya kalau budaya kita ya, apalagi tradisi keluarga gue gitu, kalau orang Betawi gitu kan, kita tuh wajib hukumnya sowan ke orang yang lebih tua. Kenapa sih lu sama kakak lu gitu kan enggak yang sowan dulu ke bapak lu? Kan bapak lu mumpung masih ada, bapak lu nggak ngerayain sendiri-sendirian di situ nih ya. Kalau nggak gini lagi, lu cuman lu sama abang lu doang. Kenapa sih lu nggak bikin, oh ya udah tahun ini di rumah gue ya makan-makan, nah tahun besok di rumah lo ganti-gantian. Kenapa sih lo gak kayak begitu? Gue kasih input begitu geng. Dia ngomong lah sama kakaknya, suami gue ngomong tuh sama kakaknya, langsung dia menyetujui, katanya ide bagus. Gue bilang, lu kemarin kemana aja? Gue gituin geng. Dan sampai sekarang tuh budaya yang gue bilang begitu kayak masih dilanjutin geng. Jadi tahun kemarin tuh di rumah gue, sekarang di rumah kakak ipar gue. Gue bilang Natal kok masing-masing, gue bilang mana ada, soalnya kan kasian juga ya mertua gue sendirian gitu kan. Sementara kita nggak ada ngerayain ya sampai detik ini ya gengnya. Gue memang nggak merayakan Natal, suami juga nggak ngerayain Natal, tapi kita wajib masih bikin pohon Natal. Kenapa? Karena kan mertua gitu kan, itu gue bikin buat mertua geng ya. Apalagi sekarang ada anak gue juga suka pohon Natal, karena dia berpikir ya, karena kalau di bawah pohon Natal tuh nanti ada kado. Jadi gue selama ini sampai detik ini bikin pohon Natal ya buat mereka orang. Dari yang beli pohonnya suami gue, nanti yang dekor sama yang removein gue nggak masalah gitu kan. Sampai sebelum Natal ya, gue bikin cookies gitu kan. Itu karena request suami ya, request suami sama request anak gue. Nanti gue kasih lah mertua sepeles. Tradisi geng, jadi gue nge-mix lah ya tradisi-tradisi yang Lebaran yang biasanya gue sama keluarga gue lakuin, jadi gue lakuin di sini kalau tradisi Natal geng. Dan juga jangan berharap gitu kan, wih begitu Natal di sini tuh heboh gitu kan, apa segala macem lah. Enggak, di sini mah sepi. Gue aja kaget lah, ya sepi amat. Sementara ini kan Nasrani gitu kan, negara Nasrani, mayoritas penduduknya Nasrani gitu kan, sepi-sepi banget geng. Ya Allah, nggak sesuai sama ekspektasi lah yang menurut gue tuh. Kalau di Indonesia gitu kan mayoritas penduduknya Muslim, itu udah pasti heboh Lebaran, rame-rame lah di masjid gitu kan, tetangga warawiri segala macam. Wah di sini mah kayak kuburan, masing-masing gitu kan orangnya. Ya kayak gitu ya gini ya. Ya gue bersyukurnya aja ya,
maksudnya bisa ngumpul sama mertua gitu kan, karena kan usianya dia udah 90 geng, 90 tahun, dan makin lama tuh makin payah gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin ya gue ingin membahagiakan dia aja gitu kan. Dan gue agak sedikit heran gitu ya, maksudnya gue mau ngomongin kakak ipar gue lah ya sekarang gitu. Karena gue heran gitu kan, dia tuh kalau ngasih kado gitu ya, ngasih kado ke mertua gue gitu, ngasal aja gitu. Kayak hari ini dia cuma ngasih coklat gitu kan, coklat sama kayak pengki. Aduh, mertua gue tuh nggak mau pakai gituan, karena udah gue kasih kan, gue punya pengki di sini, dia kagak mau. Dia lebih suka pakai yang ini loh, penyedot ruangan, penyedot yang kecil loh, kayak apa sih, kayak gini loh, maksudnya kayak penyedot apa, penyedot udara yang begini, penyedot ini apa yang begitu, lebih simple gitu kan, karena nyedot kan. Nah, dia dibeliin itu dong. Hati gue lihat, masa mertua gue pakai begitu, gue udah kasih loh kan, coba dia juga dilemparin. Itu harganya berapa sih yang plastik begitu, paling 5 euro, kasih gituan geng sama coklat. Udah lama hati gue, ya Allah, tiap tahun lo ngasih kado, ngasal banget. Tahun kemarin cuma kasih vitamin doang yang harganya tuh nggak sampai 10 euro. Astagfirullahaladzim, gue tuh sempat sama suami gitu, kakaknya dia kayak entah istrinya ya, menurut gue tuh berperan istrinya gitu kan, kasih kado ngasal banget. Gue bilang setahun sekali, pedit banget gue bilang gitu kan. Sementara gue ini, laki gue tuh cuma tinggal beli aja, yang input tuh semua gue geng. Ya kan gue tahu kan pakaian mertua gue apa yang dia nggak punya, karena kan gue yang Rizka sama gosokin kan. Jadi gue tahu nih misalnya gitu kan, celananya dia ada yang nggak bagus nih gitu, karena gue ingin nih, gue ingetin di otak gue gitu, oh kayaknya dia nggak punya apa sih, kayak legging gitu kan. Gue bilang sama mertua gue, sama laki gue, kayak bapak lu tuh coba lu cek deh, dia masih punya legging gak sih, karena gue liat tuh ini bajunya kok itu lagi sih celananya gitu kan. Ya nanya lah sama bapaknya, dia nggak ada gitu kan, karena sekarang kan mertua gue kecil kan, mengecil gitu kan. Dulu dia agak gemuk, jadinya otomatis nggak muat dong geng. Nah gue input lah ke suami gitu kan, ya udah nanti Natal ini kita beliin jogging gitu kan. Gue beli tuh nggak 1-2 geng, langsung gue 3. 1 dari Adidas, 2 dari Adidas, 1 dari Puma. Itu harganya aja tuh nggak yang 10 euro geng, satuan aja tuh bisa 30-40 euro satu. Ini gue beli 3. Setiap tahun gak ngasih kado tuh bikin gue ketawa gitu. Maksudnya kayak gitu kan, mertua gue mah ya begitu-begitu, vitaminnya dia juga lebih mahal vitaminnya dia. Gue nggak pernah geng beliin dia vitamin karena obat-obatan dia, vitaminnya dia lebih mahal geng. Apalagi dia pakai asuransi private kan, dia sekali nebus obat aja bisa sampai ribuan euro. Ya masa beliinnya vitamin yang ada di Rossmann yang cuma 10 euroan. Gue kadang ketawa aja sama laki gue gitu, kakak lu tuh ya ngasihnya begini gitu kan. Terus setahun sekali gitu ya, sama bapaknya pedik banget. Udah gitu juga ini lagi perkara makanan juga geng. Aduh, gue bilang gimana ya, orang Jerman gak mau kaya-kaya ya. Tapi kalau orang medit kaya sih mending ya, namanya kita ada hasil kan dari kita nge-save duit, mending ya, mending kalau kayak gitu mah. Kagak ini mah kalau ya gue liatin makanannya apa begini ya kan, dikasihnya seucur sepiring gitu kan, udah kayak bocah tau gak, seucur. Sementara kalau gue sama suami itu lebay geng, kita gebregin makan, kita mau makan lagi kita kasih gitu, gebregin di meja, entah ngambil sendiri gitu. Kalau dia tuh enggak, seucur sepiring gitu kan. Udah gitu pasti sebelum habis makan kita bikin sesuatu gitu kan, entah itu panna cotta atau kita bikin cake atau segala macam lah. Dia mah enggak, udah kelar. Pernah juga deh dikasih buat pencuci mulut tuh es krim sama kayak himber gitu lah ya, gampang banget. Ya gitulah ya, ini kalau di resto paling cuma berapa euro, sementara gue lebay gitu, porsi lebay gitu. Ya kayak gitu ya, maksudnya gue tuh, kita ini ya, gue sama suami tuh memang segitunya gitu kan, nge-treat orang atau lagi ya selalu menghargai orang atau segala macam. Bukan berarti kita kepengen sempurna, enggak, tapi minimal ya seperti inilah kita nge-treat orang kayak gitu geng.
Orang beda-beda ya, ada yang baik, ada yang pelit. Ya sudah geng, udah kelar, selesai ngopinya juga. Ya udah, gue mau istirahat dulu ya. Ya udah, sekian dari gue, see you next time di video berikutnya. Bye bye.